Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wan was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Baik, terima kasih kepada Dr. Anda Haja Suramun Hasni MPDI yang sudah membacakan surat Al-Qur'an surat Asy-Syam ayat 1 sampai dengan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya atas berkat, rahmat dan karunia-Nya lah hari ini kita dapat berjumpa kembali di Hikmah Ramadan, Ramadan Berkah. Di mana di bulan suci Ramadan ini kita memasuki bulan keempat dan menjadi momentum bagi kita semua umat muslim untuk memperbaiki diri. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal buruk atau kemaksiatan. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Ramadan Bulan Tazkiyah. Tentunya nanti akan dibahas tuntas oleh gurunda kita tercinta, Ustadz Mulia Arda MPDI. Beliau merupakan Sekretaris Umum Himpunan Dai Muda Indonesia Sumsel dan juga sekaligus anggota LDTKN Ponpes Surya Laya. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat alhamdulillah. Ya, Ustaz, macet nggak tadi perjalanannya Ustaz ke sini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Allah berikan kelancaran untuk pertemuan kita hari ini ya. Baik Ustaz, tema kita pada hari ini Ramadan bulan Tazkiyatun Nafs. Ya, jadi Ustaz tentunya nanti untuk disampaikan terlebih dahulu kira-kira apa makna dari Ramadan bulan Tazkiyatun Nafs ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa TPRI Sumatera Selatan, para shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka melalui layar televisi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah kita bisa istiqomah mengisi Ramadan kita dengan rangkaian amal ibadah kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir. Baik, sebagaimana yang dikatakan oleh MC kita tadi, kita membahas hari ini Ramadan sebagai bulan Tazkiyatun Nafs. Tazkiyah itu maknanya adalah penyucian. Penyucian jiwa, pembersihan jiwa. Sedangkan nafs itu adalah bagian dari jiwa kita. Karena manusia ini sebagai hamba Allah, ada bagian zahirnya, ada bagian batinnya. Baik. Maka Ramadan itu ingin menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bersih zahir dan batinnya. Bersih dari segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemaksiatan, seperti sifat-sifat yang tercela, hawa nafsu dan hal-hal yang lain yang bisa menjadi hijab penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Proses tazkiyatun nafs merupakan salah satu tugas yang diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul kepada kaum yang ummi dari golongan mereka sendiri. Untuk apa? Untuk membacakan ayat-ayat Allah, lalu wa yuzakkihim, lalu membersihkan jiwa mereka, lalu mengajarkan hikmah as-sunnah kepada mereka, sedangkan sebelum itu mereka dalam kesesatan. Nah, Ramadan Allah berikan kepada kita supaya kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar dekat kepada Allah Ta'ala. Ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, rangkaian ayat tentang puasa, yakni surat Al-Baqarah ayat 187 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, maka katakanlah aku ini dekat. Allah itu dekat dengan hambanya. Tetapi kenapa sebagian manusia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah itu dekat. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Artinya tidak ada jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata orang-orang yang merasa jauh dari Allah itu karena antara dirinya dengan Allah itu terdapat penghalang-penghalang. Apa penghalang-penghalang itu? Penghalang-penghalang itu bernama dosa, bernama maksiat, bernama nafsu, bernama sifat-sifat tercela. Nah, Ramadan ingin membersihkan itu semua sehingga kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Ramadan ini sebenarnya ibadah yang sirri, ibadah yang rahasia. Coba, siapa yang tahu antara kita dengan Allah saja kalau kita puasa. Orang lain sebenarnya tidak tahu. Kalau kita makan di dalam kamar, kira-kira ketahuan tidak? Ya, benar. Kalau kita sholat juga ketahuan. Ketahuan, terlihat Sholat gerakannya. terlihat. Kalau puasa tidak. Kalau puasa rahasia. Oleh karena itu, Ramadan ini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk senantiasa merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang disebut dengan sifat muraqabatullah. Sifat selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang puasa rela dia bisa menahan lapar hausnya, lalu rela dia bisa menahan pandangannya, bisa menahan lisannya? Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau manusia hadir sifat seperti ini, saya kira CCTV tidak perlu lagi. Baik. Ya, nah, karena kenapa? Karena setiap orang sudah merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan lihat bagaimana dengan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang suci jiwanya, sehingga disebut nanti la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang takwa itu orang yang bersih jiwanya. Benar. Yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan nanti kita lihat cara-caranya bagaimana tazkiyah ini kita lakukan di bulan Ramadan ini, insyaallah. Baik, adakah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menggapai ketenangan jiwa, untuk membersihkan jiwa kita selama bulan suci Ramadan ini, Ustaz? Apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, tadi qori kita membaca ayat yang berkaitan langsung dengan proses tazkiyatun nafs. Disebutkan di dalam surat Asy-Syams itu, Iya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi manusia serta penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kepada jiwa manusia itu diilhamkan dua jalan. Jalan apa? Fujur, jalan maksiat, dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Bagaimana? Apa Teknisnya saja gitu ya? yang bisa kita lakukan? Ya. Ya. Baik. Ya. Baik, silakan. Ada yang telepon, Ustaz? Baik, dan juga pemirsa, kami juga mengundang pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung di layanan interaktif kami, tentunya di 0711311454. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Sudah ada yang bergabung, Ustaz, ya, kita jeda terlebih dahulu. Alhamdulillah. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Ini dari Pak Amin, ini dari Sumbawa. Dari Sumbawa, ya. Pak Amin, selamat sore, dan silakan tanyakan pertanyaan kepada Ustadz, ya. Terima kasih Pak Yai. Ini mau tanya sedikit ini. Kalau kita pernah dengar orang sedang sholat, tapi sujud yang terakhir itu panjang. Itu panjang. Di situ katanya ada doa. Doa apa saja yang kita baca, Pak? Satu. Yang kedua, kami juga pernah dengar bacaan-bacaan itu selain bacaan sholat itu kan nggak boleh dibaca. Tapi ada doa di sujud terakhir. Nah, dalam doa itu doa apa saja yang dibaca, dan bacanya itu bahasa Indonesia, bahasa Arab. Itu mohon penjelasannya Pak Yai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, pertanyaannya tadi, doa apa atau bacaan apa yang dibacakan ketika sujud, mengingat ada hadis yang mengatakan bahwa saat sujud itu adalah
salah satu doa paling mustajab. Ya, benar ya Ustaz ya? Baik. Ya, silakan dijawab Ustaz Jadi Tafadhol. benar ada satu hadis yang mengatakan bahwa keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala adalah saat dia sujud di dalam solatnya. Hanya saja perlu kita perhatikan situasi kondisi ketika membaca doa sujud terakhir ini. Baik. Yang pertama, jangan pada saat kita berposisi menjadi imam. Ya, karena imam tidak boleh menyusahkan makmumnya. Jangan gara-gara imam ini ingin doa panjang di sujud terakhir, Sujudnya panjang. ya makmum yang di belakang sudah pusing semua kepalanya, ya sudah kelamaan sujud. Jadi boleh sujud panjang ini terutama di dalam solat-solat sunnah yang dilakukan munfarid, yang dilakukan sendiri. Ya. Iya. Tapi kalau dia posisinya sebagai imam, hendaklah dia menyesuaikan keadaan makmum di belakangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa doa di dalam sujud itu hendaklah doa-doa yang dirujuk dari Al-Quranul Karim. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau kalau dia punya hajat secara khusus, maka dia cukup memutarakannya di dalam hatinya. Tidak dia ucapkan secara lisan, karena dia masih dalam keadaan sholat. Kalau dia mengucapkan satu kalimat yang di luar daripada Al-Quran, di luar dari doa-doa dari sunnah, maka dikhawatirkan hukum sholatnya menjadi batal. Baik. Ya, jadi kalau doanya terkait hajat pribadi, ya disampaikan di dalam hati ketika sujud itu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Kita jeda terlebih dahulu, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan hanya di Hikmah Ramadan. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Telah lengkap kalau bukuan kita hari ini. Coba jengok lagi, Kak. Kelimpungan atau Yang manis? minum atau yang manis bisa. Ada, Kak, ya? Ada ya. Kita jalan dulu ganti balik ini. Adik kecil pak. Bil besar dah apa pak? Ini tinggal selembar, tinggal 50. Tidak apa-apa lah, Kak. Anjuk lah. Ini kan di bulan Ramadan. Ya bukannya apa, bulan Ramadan. Kita ni masalahnya juga biasa nak makan apa. Mana ni dinjuk ke galau. Nak minta sosok tak mungkin. Jangan cak itulah, Kak. Kalau di bulan Ramadan, aman kita sedekah, itu bakal diganti 10 kali lipat lebih-lebihnya lagi. Kasihlah. Kasih pak ya. Sama-sama pak. Cukup untuk beli bensin. Ada mobil ya, Kak? Memang itu.
menonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box. Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik, Alhamdulillah, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama Hikmah Ramadan Berkah. Masih dengan tema Ramadan bulan Tazkiyatun Nafs bersama dengan Ustadz Mulia Arda MPD. Kembali kami menggunakan Anda untuk bergabung di layanan interaktif kami di 0711311454. Baik Ustadz, kita lanjutkan, tadi sempat terjeda ya Ustadz ya. Karena tadi Ustadz sudah menyampaikan makna khusus, makna secara luas ya, apa itu Tazkiyatun Nafs, dan juga tadi belum disampaikan dengan jelas apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk dapat menggapai kebersihan hati. Bisa dilanjutkan Ustaz? Baik. Tentu Islam telah memberikan panduan yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Bagaimana seorang manusia, seorang hamba Allah itu bisa memiliki jiwa yang bersih. Ya. Yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran bahwa pintu dari segala kebaikan itu adalah tubu ilallah. Seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat di dalam Al-Quran, misalnya salah satunya mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, kembalilah, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Jadi untuk bisa melakukan proses tazkiyah, seorang hamba harus melakukan taubatan nasuha. Dia harus kembali kepada Allah. Dia harus merasa dirinya salah ya, dan menyesal dengan kesalahan itu, dan dia bertekad, berniat untuk mengisi sisa-sisa umurnya dengan ketaatan kepada Allah. Ada satu kalam menarik seorang ulama besar bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, Min alamatin najahi fin nihayat ruju ilallah fil bidayat. Tanda seorang hamba itu akan sukses akhir perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia ruju ilallah fil bidayat. Dia kembali kepada Allah sejak awal mula perjalanannya. Maka cara pertama adalah tidak ada yang lain. Pintunya adalah pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, tazkiyah itu dilakukan dengan mengisi taubat itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau mengucapkan perkataan yang benar. Nah, kalau ini dilakukan, takwa, lalu mengucapkan perkataan yang benar, apa perkataan yang benar itu? Kata seorang ulama tabi'in namanya Ikrimah, kalimat yang benar itu adalah qaulil la ilaha illallah. Adalah perkataan tauhid, tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dia bertakwa, lalu mengisi ketakwaannya itu dengan tauhid kepada Allah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik zikir, seabdul-abdul zikir adalah abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka kalau itu dilakukan, apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala akan memperbaiki amal-amal kamu sekalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum,
Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Jadi untuk membersihkan jiwa kita, kita hendaklah selalu menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Takwa ini kan sering disampaikan. Betul. Apalagi kalau bapak-bapak ya setiap Jumat Benar, diingatkan untuk bertakwa. Karena memang takwa itu adalah inti dari agama. Benar. Ya. Baik Ustaz, mohon ditunggu sebentar. Sudah ada pemirsa yang menelpon. Silahkan. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dari Ishak Pak di Tanah Buntung. Dari Ishak ya. Ya. Baik, silakan Bapak Ishak ini Ustadz untuk ini. untuk disampaikan pertanyaannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. Ya silakan. bertanya Ustaz. Tafadhal. Bulan Ramadan kan bulan untuk membersihkan diri. Bagaimana kiat-kiatnya supaya kita selesai Ramadan tetap istiqomah Ustaz untuk bisa membersihkan diri itu Ustaz. Baik. Itu kata saya. Baik, terima kasih Bapak Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Ustaz ya. Karena tadi Ustaz berbicara tentang taubat, saya pernah mendengar bahwa hijrah itu mudah, yang sulit adalah istiqomah. Kita belajar dari bulan Ramadan ini bahwasanya banyak sekali orang yang bersemangat tapi cuma di awal Ustaz. Pas di akhir, di pertengahan sudah mulai kendor. Nah, bagaimana Ustaz? Ada kemajuan. Iya, kemajuan safnya. Baik Ustaz, silakan dijawab pertanyaannya terkait bagaimana supaya kita istiqomah dalam pembersihan hati ini. Ya Ustaz, silakan. Baik. Fadol. Di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dulu kita garis bawahi. Untuk istiqomah itu harus punya pondasi keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus punya niat yang murni lillahi ta'ala. Kenapa dia hijrah? Kenapa dia taubat? Bukan karena ingin penilaian makhluk, tetapi karena memang dia ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia ibadah tidak bergantung bulan saja. Ramadan bisa jadi tempat kita dididik, tapi hasil dari didikan itu hakikatnya di luar Ramadan. Bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai ketakwaan itu. Oleh karena itu di dalam surat Muhammad dikatakan fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang istiqomah itu tidak muncul dengan tiba-tiba, dia melakukan proses pembelajaran yang terus-menerus. Orang bisa istiqomah kalau dia terus merasa dirinya kurang, sehingga dia terus mengupdate keilmuannya, terus menambah amalnya. Tapi kalau seorang sudah merasa cukup, maka biasanya dia malas untuk beramal. Sudah merasa cukup nih, sudah menjadi ahli surga gitu kan. Padahal belum tentu amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Sehingga kita ada rasa khauf dan roja, ada rasa khawatir dan harap kepada Allah. Sehingga kita terus memperbaiki diri kita. Terus kita belajar tentang Islam ini, sehingga dengan itu keimanan kita menjadi kuat. Maka iman itu saudara kembarnya ilmu. Tidak bisa dipisahkan antara keimanan dengan keilmuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk bisa istiqomah, setelah kita Ramadan ini lanjutkan dengan proses tarbiyah, pendidikan yang terus menerus, belajar yang terus menerus, senantiasa merasa diri kita kurang sehingga kita terus menyempurnakan. Sampai kapan pertanyaannya? Iya, betul. Hatta atanal yakin, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menghadap Allah dalam amal-amal soleh yang kita usahakan itu. Kalau kita senantiasa berusaha sholat berjamaah, maka mudah-mudahan kita menghadap Allah dalam rangkaian sholat berjamaah. Baik. Kalau kita biasa membaca Al-Quranul Karim, maka mudah-mudahan kita nanti menghadap Allah dalam keadaan sedang memegang Al-Quran, sedang membaca Al-Quran. Tapi na'udzubillah,
kalau ternyata amal yang dilakukan itu amal-amal yang dilarang oleh Allah. Dan ketika melakukan maksiat itu tiba-tiba Israel datang, misalnya lagi nyekek botol, lagi mabok, tiba-tiba dicabut Ustaz ya. mautnya datang. Nah, nauzubillah, ini yang kita khawatirkan. Baik. Oleh karena itu, untuk bisa istiqomah, selain yang kita sebutkan tadi, hendaklah kita selalu merasa dalam beramal itu disertai dengan sifat khauf dan raja kepada Allah. Khawatir kalau amal kita ini tidak diterima, tapi juga diiringi dengan harapan, mudah-mudahan dengan rahmat Allah, amal kita yang banyak kekurangan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu yang berikutnya terakhir, memohon kepada Allah supaya diistiqomahkan. Berdoa. Karena kita ini hamba yang dhaif, hamba yang lemah. La haula wala quwwata illa billah. Maka ada Nabi mengajarkan doa kepada kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk apa? Untuk bisa mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan menjadi hambamu yang terbaik. Baik. Sehingga kita bisa ibadah itu tidak melahirkan sifat takabur. Oh, saya hebat, sudah ibadah. Yang lain ahli neraka semua. Wah, merasa diri lebih baik sekali. Nah, itu ibadahnya siapa itu? Tambah ibadah, tambah merasa tinggi hati, sombong. Itu ibadahnya iblis. Nauzubillah ya Ustaz ya. Iya, nauzubillah min dzalik. Bagaimana dengan kalau orang yang suka bermaksiat, tobat, kemudian bermaksiat lagi, terus tobat lagi, terus sampai dengan seperti itu, terus menerus tobat maksiat Ustaz. Baik, jadi fenomena ini orang jatuh ke dalam maksiatan lalu dia bertobat, maka kata ulama, walaupun dia tergelincir lagi, hendaklah dia segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan ia ikuti perkataan-perkataan dari setan seperti mengatakan, sudahlah kamu ini tobat, nanti maksiat lagi. Jangan ikuti, sehingga kalau dia ikuti itu dia terus berada dalam maksiat. Itu dia terjebak dengan jebakan setan. Tapi sebaiknya ya dia langsung bersegera kembali kepada Allah dan memohon pertolongan Allah supaya istiqomah. Baik, terima kasih Ustaz, kita jeda sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan hanya di Hikmah Ramadan TVRI. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya?
Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Analog. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan Hikmah Ramadan. Kami masih mengundang Anda untuk bergabung di layanan interaktif kami di 0711311454. Baik Ustadz, kita lanjutkan. Tadi sempat terjeda. Tadi Ustadz sudah menyampaikan makna dan juga apa saja yang bisa kita lakukan terkait dengan bulan tazkiyatun nafs ya. Apa saja yang bisa kita lakukan secara umum ya Ustadz ya. Sekarang kita secara khusus terkait dengan puasa di bulan suci Ramadan. Kira-kira bagaimana puasa bisa membersihkan jiwa kita, Ustaz? Bisa dijawab, Ustaz? Baik. Silakan. Tadi sudah sempat saya sampaikan tentang satu ayat yang mengatakan tentang kedekatan Allah kepada kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan, kata Allah, orang-orang yang berdoa kepadaku, dan hendaklah mereka memenuhi perintahku dan yakin kepadaku supaya mereka mendapatkan petunjuk. Ayat ini ada di dalam rangkaian ayat tentang puasa. Kita sudah katakan tadi, puasa ingin melatih sifat muraqabatullah. Benar. Sifat senantiasa selalu merasa dekat, merasa diawasi, dipandang oleh Allah, yang merupakan turunan dari sifat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau ibadah kepada Allah seolah-olah menyaksikan Allah, tapi kalau belum sanggup seolah-olah disaksikan, dilihat oleh Allah Ta'ala. Ramadan ibadah rahasia, melatih kepekaan, kedekatan kepada Allah. Maka di mana proses tazkiyahnya? Seorang ulama besar, Imam Al-Haddad, sahibur ratib, di dalam kitab beliau Risalatul Mu'awwanah, beliau mengatakan, wa alam annahu as-saum kutubur riyadah, bahwa puasa itu adalah pusat latihan jiwa, wa asasul mujahadah, dan asas dasar seorang hamba untuk bermujahadah. Maka yang ditahan di dalam puasa ini bukan sekadar lapar dan haus saja. Benar. Maka Imam Ghazali membagi 3 tingkatan puasa para hamba-hamba Allah. Ada yang tingkatan awam, adalah puasanya awam itu berarti kebanyakan orang. Baik. Menahan apa? Menahan lapar dan haus, menahan nafsu biologis. Ini sudah baik, tapi jangan berhenti di sini. Kalau dia berhenti di sini, dikhawatirkan nanti masuk ke dalam hadis yang diingatkan oleh Nabi. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar saja. Nah, kita tidak mau tentu pahala puasa kita nilainya 0, cuman dapat lapar saja. Maka masuk ke tingkatan yang kedua, puasa khawas. Nah, kita tingkatkan ini. Mulai menahan panca indera kita. Maka kita berpuasa ini selain menahan lapar haus, menahan nafsu biologis, juga menahan pandangan kita, menahan lisan kita daripada menyakiti orang lain, menahan telinga kita daripada mendengar ya berita-berita yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan apalagi kaki kita untuk berjalan di tempat-tempat yang dilarang oleh. Melarang tangan kita, menahan tangan kita untuk mengambil yang bukan hak kita. Maka dia sudah naik pada tingkatan yang kedua, puasa orang-orang yang khusus, yang khawas.
Nanti bisa naik lagi. Nah, ini pada tingkatan yang tertinggi menurut Imam Ghazali, yakni khawasil khawas. Puasanya orang-orang yang khusus, di atasnya khusus lagi. Khusus di atas khusus. Jadi VIP VIP ya. Kalau gitu tadi cuma VIP ya. VIP ya. Yang nomor satunya ekonomi. Ekonomi. Bagaimana ini? Selain dia menahan pandangan panca inderanya tadi, orang khawasil khawas ini menjaga hatinya. Nah, ini yang lebih perlu mujahadah lagi. Bagaimana maksudnya menjaga hatinya? Dia berusaha untuk bagaimana hatinya itu berzikir kepada Allah. Jadi puasanya naik kepada puasanya hatinya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis likulli syai'in siqalah. Segala sesuatu itu ada pembersih. Wasiqalatul qulub zikrullah. Dan pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Maka orang yang puasa yang hatinya selalu berzikir akan melahirkan jiwa yang bersih. Tidak mungkin orang ingat kepada Allah ngambil barang orang lain. Bismillah misalnya kan, sambil ngambil apa? Sendal kawan. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, berarti di bulan suci Ramadan ini memang benar-benar kesempatan kita untuk melatih diri saat ya. Ketika mau mencuri, saya sedang puasa. Benar. Mau gibah, saya puasa, seperti itu ya. Nah, itu bisa terjadi kalau hatinya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya seluruh ibadah itu zikir. Bukan hanya puasa. Salat itu zikir. Di dalam surat Thaha ayat ke-14 dikatakan wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatku, kata Allah. Mengingat Allah. Jangan solat mengingat yang lain. Iya, solat di masjid ingatannya di pasar 16 misalnya kan. Ingatnya kolak di rumah, pempek di rumah masih ada tidak ya. Baik. Puasa itu zikir, sodakoh itu zikir, ya. Haji dan umroh itu zikir. Kalau ibadah-ibadah itu hanya dilakukan secara zahir saja, tapi kalbunya tidak berzikir kepada Allah, maka bisa jadi nol nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tarawih itu zikir, ya. Baik. Maka di dalam penjelasan Imam Al-Haddad itu, puasa itu melahirkan tazkiyah dengan sarana sabar. Sifat sabar. Menahan itu kan perlu sifat sabar. Dan orang tidak bisa sabar kecuali dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sabar kecuali digerakkan oleh Allah untuk sabar. Baik. Ya. Maka disebut as-sabru nisful iman. Sabar itu bagian daripada keimanan. Orang tidak bisa sabar kalau tidak beriman. Benar sekali. Nah, sabar itu sendiri, kata para ulama, ada 3 bagiannya. Dan itu terangkum dalam puasa kita. Sabar dalam taat kepada Allah. Kita taat menjalankan puasa, ya. Baik. Rela kita menahan lapar haus, ya. Lalu malamnya kita tarawih, lalu kita bersedekah. Itu sabar dalam taat kepada Allah. Lalu yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, ya. Ketika kita puasa keluar rumah, tiba-tiba diuji dengan banyaknya, mungkin mohon maaf aurat-aurat ya yang terbuka. Benar. Itu ujian. Mau dilihat atau mau ditahan. Ya, kalau pandangan pertama rezeki, detik pertama. Asal tidak berkedip mata tadi ya. Kalau sudah detik kedua berdosa. Oh, berdosa. Berarti kesempatannya cuma 1 detik tadi ya. Nah, itu kan karena kita tidak sengaja lihatnya. Gimana lagi gitu kan? Nah, ya langsung palingkan ya. Nah, itu contoh kecil saja. Betapa kita banyak diuji ya pandangan kita. Lalu yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 sabar ini terangkum dalam puasa kita. Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kalau lagi puasa ini tidak boleh sering mengeluh. Karena itu menunjukkan kita tidak sabar. Kalau panas kita bersyukur. Alhamdulillah hari panas, pakaian kering ya. Kalau hujan pun kita bersyukur. Ya, alhamdulillah sejuk udaranya. Karena segala yang Allah turunkan itu ada manfaatnya.
Tapi kalau orang tidak menerima takdir, panas dia mengeluh. Alangkah panasnya hari ini. Ya, iya. Kalau hujan pun mengeluh lagi. Apa katanya? Makanya lokak banjir ini katanya. Ya, panas. Jadi salah semua seolah-olah yang diberikan Allah itu. Ini berarti orang ini tidak ridho kepada yang diberikan oleh Allah. Ya. Maka pasangan sabar itu syukur nanti. Orang yang bisa bersabar, insya Allah dia menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, terima kasih. Pemirsa, kembali kami mengundang pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung di layanan interaktif kami di 07113114454. Dan juga kami informasikan kepada Anda bahwa untuk jadwal beduk ataupun berbuka untuk di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya itu tepat pada pukul 18.13 waktu Indonesia Barat. Baik Ustadz, tadi kita sudah membahas tentang tazkiyatun nafs ya. Lalu apa ciri-ciri orang yang diberikan ketenangan jiwa, diberikan kebersihan jiwa oleh Allah? Apakah seperti apa ciri-cirinya? Atau adakah ukuran khusus seperti itu? Atau seperti apa? Baik, jadi kalau kita bicara masalah kolbu, ya, kolbu ini adalah sesuatu yang bersifat batiniah, yang di dalam diri kita. Yang dimaksud kolbu dalam agama bukan liver ya. Kadang orang salah memahami, dikiranya kolbu itu liver yang tempat penyaringan racun itu. Bukan. Kolbu itu adalah jisim ruhaniyah, ya. Bagian daripada ruhani kita. Pusatnya namanya kolbu. Ya. Nah, kolbu ini kalau difisikkan dia ditujukan ke jantung. Jadi kolbun dalam bahasa Arab itu jantung. Maka kalau orang berzikir itu mengarahkan ke kolbu jantungnya, supaya masuk kalimat la ilaha illallah itu di dalam kolbunya, ya, sehingga mengalir nanti di aliran darah ke seluruh tubuhnya. Maka bagaimana orang yang tanda bersih jiwanya? Ya, kita rujuk saja di dalam Al-Quran bahwa kalau orang yang selalu berzikir, membersihkan hatinya, maka mudah-mudahan hatinya bersih. Tapi dia tidak merasa bersih. Ini penting. Orang yang bersih artinya tidak merasa dirinya bersih. Tapi merasa dirinya selalu banyak kekurangan. Kita terima telepon dari pemirsa yang ada di rumah. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, silahkan. Dengan siapa dan di mana? Amir dari Palembang. Dari siapa? Mohon maaf. Pak Amir. Pak Amir ya, dari Palembang. Baik, silakan Pak Amir, silakan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan di dalam puasa ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, salah satu manfaatnya adalah untuk membentuk kesabaran kita, kesabaran menghadapi cobaan dan kesabaran menghadapi hal-hal yang lainnya gitu. Tetapi yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, gimana kita membedakan apakah itu sesuatu ujian atau cobaan bagi kita atau sesuatu itu merupakan azab bagi kita? Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amir. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara kita membedakan ujian itu? Karena ujian ini biasanya ada yang baik, ada yang buruk, seperti itu. Bisa dijawab Ustadz, tafadhol. Jadi para ulama arif billah memberikan panduan kepada kita bahwa keadaan seorang hamba itu dilihat bagaimana aktivitas dia mengisi waktunya. Kalau dia banyak disibukkan dengan ibadah, maka sesungguhnya dia sedang dikehendaki dekat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ujian itu datang saat dia senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kita katakan ujian.
Ujian untuk apa? Untuk bertambah dekat lagi. Karena kalau Allah sayang kepada seorang hamba, hamba itu akan diuji. Untuk apa? Untuk lebih dekat lagi. Kita lihat Nabi Ibrahim sudah dekat pada Allah, untuk lebih dekat lagi diuji. Apa ujiannya? Lebih berat lagi. Disuruh menyembelih anaknya sendiri. Lebih sayang anaknya atau lebih cinta kepada Allah. Bagaimana posisi Nabi Ibrahim? Dia dalam keadaan taat, ya seorang nabi ya. Nah, maka lihat kondisi kita ketika diuji itu, apa kita lagi taat atau kita lagi lalai? Baik. Kalau kita banyak lalainya, maka bisa jadi itu berupa peringatan dari Allah supaya kita kembali kepada Allah. Ya. Tapi kalau kita lagi banyak maksiat, tiba-tiba datang itu, maka itu bisa jadi hukuman. Ya. Misalnya hukuman kita katakan diberikan sakit misalnya ya. Nah, sakit ini bisa jadi untuk menggugurkan dosa-dosa kita supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustaz, kita jeda sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan hanya di Hikmah Ramadan. Lengkap kalau bukuan kita hari ini. Coba jenguk lagi, Kak. Kelimpungan atau yang manis? Minum atau yang manis? Bisa. Ada ya? Ada. Ya. Saya jalan dulu ganti balik ini. Kakak. Maaf kakak. Mati kecil, Pak. Duit besar dah apa, Pak? Kasih nggak sih, Kak? Duit tinggal selembar, tinggal 50. Nggak apa-apa lah, Kak. Anjuk lah. Ini kan di bulan Ramadan. Ya bukannya apa, bulan Ramadan. Kita ni masalahnya juga besok nak makan apa. Mana ini dinjuk ke galau. Nak minta sosok tak mungkin. Jangan cak itulah, Kak. Kalau di bulan Ramadan, aman kita sedekah, itu bakal diganti 10 kali lipat lebih-lebihnya lagi. Kasihlah. Kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Cukup lah untuk beli bensin. Ya, Ada mobil ya, Kak. memang itu. Baik, Alhamdulillah, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan, masih membahas tentang terkait tema kita hari ini, Ramadan Bulan Tazkiyatun Nafs. Kembali kami mengundang Anda untuk bergabung di layanan interaktif kami di 0711 3131 454. Baik Ustadz, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas tentang kesabaran ya, untuk amal-amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah salah satunya bersabar, sabar menahan nafsu, menahan dari perbuatan-perbuatan buruk. Nah sekarang Ustadz, untuk orang-orang yang sudah melakukan amal-amal baik, apa Ustadz kira-kira, apa sajakah ganjaran ataupun balasan yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang bersabar, melakukan kebaikan-kebaikan, terkhususnya di bulan suci Ramadan ini Ustadz? Baik, ini menarik ya pertanyaannya. Jadi ada satu hadis qudsi yang berkaitan dengan puasa ini. Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm, fa inna as-sawmu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya setiap amal anak Adam itu akan kembali kepada mereka kecuali berpuasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku langsung yang akan membalasnya. Artinya apa? Pahala puasa itu bisa unlimited, bisa tidak terbatas. Tidak terbatas. Yang kedua, nilai pahala bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, bergantung tingkat pengendalian dirinya. Baik.
Maka rahasianya ada pada sifat sabar tadi. Kenapa pahalanya bisa tanpa batas? Karena di dalam surat Az-Zumar dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala balasan bagi orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa batas. Maka pahala puasa itu tanpa batas karena sabar tidak berbatas. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Kenapa tidak ada batasnya? Karena dia selalu ya sabar dalam pengertian yang aktif ya, bukan cuma menerima saja, tapi dia berusaha yang terbaik, tapi dia tetap menerima ketentuan Allah. Kalau dia sakit, dia tetap berobat, tapi dia tidak mengeluh, itu sabar. Berarti tanggapan orang-orang di luar sana salah Ustaz ya, terkait orang biasa mengatakan sabar itu ada batasnya, salah Ustaz ya? Iya, kalau kita rujuk ke ayat dan hadis ini, sabar tidak berbatas. Tidak ada batasnya. Ya, maka makin tinggi tingkat ujiannya, maka makin tinggi balasannya. Dan orang itu akan dinaikkan ke derajat yang sangat tinggi. Kita lihat ada 25 nabi. Di antara 25 nabi itu ada ulul azmi, ada 5 yang dipilih yang lebih lagi. Kenapa ini? Karena tingkatannya melebihi nabi-nabi yang lainnya. Maka mereka disebut ulul azmi. Ya. Karena tingkat kesabarannya lebih tinggi. Nah, pemirsa sekalian rahimakumullah, Ramadan ini mengajarkan kita untuk melatih sifat sabar ya. Bagaimana supaya sabar itu bisa kita miliki? Nah, supaya kita bisa memiliki sifat sabar, tentu pondasinya adalah pondasi keimanan kepada Allah. Kalau tidak, karena iman kita tidak bisa sabar ya. Ingin marah, tapi ingat Allah Ta'ala melarang kita untuk marah, terutama marah melampiaskan nafsu. Tapi kalau marah untuk hal-hal yang benar dibolehkan dengan cara-cara yang benar tentunya. Bukan tidak boleh marah ya, tapi marah yang benar. Rasulullah pernah marah. Kalau agama dipermainkan beliau marah. Tapi kalau masalah pribadi beliau maafkan saja. Ya kan? Nah, kebanyakan kita marah karena pribadi. Bukan karena masalah prinsip gitu ya. Nah, lalu yang kedua, untuk bisa sabar dan mendapatkan ganjaran yang tidak berbatas itu, maka kita berdoa kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Rabbana afrigh alaina sabra. Ada doanya dalam Al-Quran. Ya Allah, berikanlah kepadaku kesabaran. Ya. Wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah keimananku, pendirian. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah aku dari orang-orang yang kafir. Nah, ada satu penjelasan tentang makna bighairi hisab ini. Satu tadi, orang yang sabar itu pahalanya unlimited, tidak berbatas. Yang kedua, ada pendapat ulama mengatakan bahwa sabar ini bighairi hisab, maksudnya orang itu bisa masuk surga Allah bighairi hisab, tanpa dihisab lagi oleh Allah, tanpa dihitung lagi. Kenapa? Pahalanya sudah sangat banyak. Pahalanya sudah dengan kesabaran tadi. Dengan kesabaran. Baik. Kan ada orang yang hidupnya selalu diuji bertubi-tubi, ya, sakit, melarat, ya, terus macam-macam ujian, tapi dia sabar, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Itu pahalanya luar biasa. Ketika di akhirat dia menghadap Allah, dia terkejut. Pahala kesabarannya itu membuat dia bisa dimasukkan ke dalam surga. Kalau orang lain antri, dihisab dulu, dia jalur tol, langsung masuk surga dengan kesabarannya itu. Maka ada salam bagi penghuni surga itu, salam bima sabartum, disebabkan dengan kesabaran kalian. Jadi ada salam bagi penghuni surga itu karena kesabaran mereka, mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang ujian sabar ini luar biasa ya. Bagaimana kita rasakan kalau menahan amarah gitu ya. Benar sekali, ya, menahan nafsu gitu ya. Sampai ya tarikannya sangat kuat. Karena itu yang paling sulit untuk ditahan Ustaz ya, sabar itu. Tapi ternyata ya pemirsa, Allah berikan jalan khusus untuk menuju surga bagi orang-orang yang bersabar. Masya Allah sekali. Ya Ustaz ya. Baik. Ada lagi Ustaz seperti apa surga atau di dunia, pahala ganjaran di dunia diberikan dari Allah untuk orang-orang yang sabar seperti itu?
Ya, selain orang-orang sabar ini mendapatkan pahala yang bighairi hisab, kita teringat dalam sebuah hadis Nabi bahwa orang yang punya sifat sabar itu pasangannya pasti dia punya sifat syukur. Sedangkan sabar dan syukur ini adalah dua sifat yang membuat hidup kita akan tenang. Apapun yang kita lalui, insya Allah kita akan tenang. Dalam hadis Nabi dikatakan, ajaban li amril mu'minin, menakjubkan urusan orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, urusan mereka selalu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin, tidak ditemukan ini kecuali pada diri orang yang beriman. Apa itu? Idza asabathu sarra'u syakara, kalau mereka diuji dengan kenikmatan. Nah, ingat bahasanya. Nikmat itu ujian. Nikmat ada. Ya. Nikmat juga lagi ujian. lapang, banyak uang, duit, ujian itu. Apakah dia mau sedekah atau tidak? Lagi sehat, ujian. Apakah dia manfaatkan sehatnya itu untuk ibadah atau untuk lalai dari Allah? Baik. Maka dia ketika dapat nikmat itu syakaro. Dia ingat kepada zat yang telah memberinya nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairul lahu, maka itu baik untuknya. Kalau dapat nikmat tidak bersyukur, itu musibah. Musibah. Sebenarnya bertambah jauh dia dari Allah taala. Bisa jadi istidraj. Ya kan? Baik. Idza asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Kalau dia dapat ujiannya musibah, ya seperti sakit, ya, atau kata orang Palembang buntu. Apalagi nak lebaran buntu dalam maknanya belum dapat THR misalnya kan. Apalagi misalnya miskin dan lain sebagainya, lagi sempit kehidupannya, ya, lagi kehilangan pekerjaan, misalnya lagi ada masalah rumah tangga. Sobaro, dia bersabar, ya, dia terima itu lalu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairul lahu. Nah, episode hidup kita ini berputar antara dua itu saja. Baik. Senang, susah, lapang, sempit, sakit, sehat. Kalau kita punya dua sifat tadi, insya Allah selesai. Insya Allah hidup kita aman. Insya Allah. Nah, puasa ini, ya, mengajarkan kita untuk punya sifat sabar dan syukur, ya, punya sifat sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Maka disebut dalam sebuah hadis, ya, ada farhatani lis-shaimin, ada dua kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa itu. Farhatun indal fitri, dia gembira saat berbuka. Nanti saat berbuka gembira tak kira-kira? Gembira. Ya, sudah gembiranya karena apa? Dari tadi nahan haus, Ustaz. Di luar panas sekali soalnya. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah, gembira saat berbuka itu bukan karena melihat makanan yang banyak. Bukan. Benar. Bukan karena lihat celimpungan, laksan, kapal selam. Bukan. Iya. Tetapi gembiranya itu karena ada rasa syukur dia telah menyelesaikan rangkaian ibadah hari itu. Alhamdulillah ya Allah, aku telah bisa menyelesaikan rangkaian puasa hari ini. Jadi ketika berbuka itu, Allahumma laka sumtu bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya rahman. Dengan rasa syukur. Itu rasa syukur yang paling tulus saat itu, ya kan? Insya Allah. Lalu farhatun inda liqa'i rabbih, orang puasa itu akan gembira saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rahasianya berkaitan dengan sabar tadi. Dalam artiannya, Ustaz, bertemu dengan Allah? Iya. Di akhirat kan kenikmatan tertinggi itu bisa bertemu dengan Allah, bisa memandang wajah Allah di surga, gitu ya. Nah, ketika seorang hamba yang puasanya memang benar-benar menahan hawa nafsunya karena Allah, dia tahan amarahnya karena Allah, dia tahan pandangannya karena Allah, maka ketika dia bertemu dengan Allah, ada kegembiraan yang luar biasa. Allah akan berikan keridhoannya. Allah akan berikan balasan berupa, ya, bisa melihat, ya, keagungannya. Ini adalah kenikmatan tertinggi bagi penduduk surga, ya. Jadi untuk ganjaran untuk orang-orang yang bersabar. Iya. Bukan untuk bagaimana dengan orang-orang yang memilih jalur lain seperti Ustaz.
masuk surga dengan jalur lain tanpa harus jalur sabar seperti itu, dengan amalan yang lainnya. Apakah bisa mendapatkan kenikmatan juga untuk melihat Allah? Ya, dijelaskan bahwa surga itu memiliki banyak pintu. Banyak pintu. Ada pintu puasa, namanya Ar-Rayyan. Ya. Ada pintu sholat, ada pintu sodako, ada pintu amal sosial, bantu orang lain, ya. Ada pintu haji umroh, ada pintu birrul walidain, ya, berbuat baik kepada orang tua, gitu ya. Nah, mana ini yang akan kita masuki? Wallahu a'lam. Kewajiban kita adalah beramal yang terbaik. Jadi jangan pilih-pilih amal. Ketika ada kesempatan beramal soleh, ambil. Ketika ada celengan masjid lewat, isi. Jangan pura-pura tidak tahu. Ya enggak? Celengan lewat, lihat ke atas, ya enggak? Saya pengen masuk. Isi berapapun, ya enggak? Yang ada di saku kita, ikhlas, bismillah, gitu ya. Iya, baik. Nah, ada memang manusia yang karena amalnya luar biasa, mencakup itu semua, dia bisa masuk dari pintu manapun. Bebas dari manapun, Ustaz. Siapa ini? Siapa, Ustaz? Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika ditanya siapa yang hari ini telah menjenguk orang sakit, nunjuk Abu Bakar. Siapa yang hari ini telah sholat duha, nunjuk Abu Bakar. Ya. Siapa yang hari ini telah membantu fakir miskin, nunjuk lagi Abu Bakar. Maka ya Rasulullah katakan surga itu ada pintu-pintunya, dan aku berharap Abu Bakar itu nanti akan masuk ya dari pintu manapun, karena dia banyak amal solehnya, gitu ya. Jadi jangan sepelekan amal soleh kita, maupun kecil atau besar. Kita tidak tahu dari mana amal yang mana kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Gitu. Baik Ustaz, kita jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana dan masih saksikan di Hikmah Ramadan. Dan ya baik, kita memasuki segmen terakhir Ustaz untuk menyampaikan kesimpulan dari tema kita hari ini terkait Ramadan bulan Tazkiyatun Nafs. Silakan Ustaz. Baik, mohon maaf ya, ini suaranya agak serak ya. Iya. Jadi para pemirsa sekalian, bahwa ibadah Ramadan ini luar biasa. Kesimpulan bahasan kita hari ini, mari kita manfaatkan Ramadan kita yang tersisa ya dengan maksimal, dengan bagaimana menjadikan puasa kita memang lahir dan batin. Kita tahan nafsu kita, makan minum kita, nafsu biologis, juga tahan pandangan kita, lisan kita, telinga kita, anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Lalu kita isi kolbu kita untuk selalu berzikir kepada Allah dengan rangkaian amal soleh. Bisa jadi baca Al-Quran, bisa jadi memperbanyak salat, bisa jadi memperbanyak salawat. Karena setiap detik Ramadan ini adalah seperti emas yang sangat berharga dan dia tidak akan kembali lagi. Maka mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk menjadi sarana tazkiyatun nafs, sehingga ketika berakhir Ramadan kita memiliki jiwa-jiwa yang bersih, la'allakum tattaqun, insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz, dan terima kasih juga sudah menyampaikan, memaparkan materi kita hari ini. Mudah-mudahan berkah, diberikan keberkahan untuk kita semua ya dari apa yang sudah disampaikan, dan juga terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan Hikmah Ramadan hari ini. Tentunya saya Zikron Kasiron selaku pembawa acara mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.